Asma dapat terjadi pada semua usia. Secara global, diperkirakan sebanyak 334 juta orang memiliki asma dan memiliki beban penyakit yang tinggi. Prevalensi asma semakin meningkat di negara-negara dengan low middle income, sehingga menyebabkan peningkatan beban biaya kesehatan, disabilitas, dan bahkan peningkatan angka kematian. Penyakit asma di Indonesia termasuk dalam 10 besar penyakit penyebab kesakitan dan kematian. Angka kejadian asma bronkial tertinggi dari hasil survei Riskesdas di tahun 2013 mencapai 4,5%. Di masa pandemi COVID-19 ini, banyak masyarakat yang mengaitkan asma dengan tanda-tanda dari gejala pasien COVID-19. Namun sebenarnya apakah memang benar ada kaitannya dengan COVID-19 dan bagaimana penanganan yang harusnya dilakukan? Kita akan kupas bersama dalam program UB Talk Spesial Hari Asma. Selamat Hari Asma Sedunia. Pada tahun ini mengambil tema Uncovering Asthma Misconception. Salah satu hal yang salah dari asma adalah bahwa pasien asma tidak boleh melakukan aktivitas. Padahal yang benar bahwa pasien asma boleh melakukan aktivitas, bahkan berolahraga. Dari PDPI Malang menyelenggarakan suatu penelitian di masa pandemi ini tentang penggunaan masker pada senam pernafasan. Silahkan mengikuti. Terima kasih sudah menyaksikan video senam pernapasan yang kami lakukan setiap hari Sabtu jam 6 sampai jam 7. Dan hari ini kami melakukan penelitian penggunaan masker pada senam pernapasan dalam rangka Hari Asma Sedunia tahun 2021. Saksikan hasil penelitian ini di UB Talk pada tanggal 5 Mei 2021. Salam sehat. Kami dari Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Saiful Anwar Malang mengucapkan Selamat Hari Asma Sedunia 2021. Tetap berolahraga meski asma. Saya mau langsung berbincang dengan Dr. Santi. Nah, mengenai tema dari Asma Day di tahun 2021 ini, Dok. Kenapa mengambil tema yaitu Uncovering Asthma Misconception? Ada apa? Apa memang sering terjadi salah konsepsi di masyarakat? Ya, terima kasih Mbak Nisa. Sebelumnya kita ucapkan dulu selamat Hari Asma Sedunia ya. Pada tanggal 5 Mei 2021 tahun ini. Ya, jadi untuk tema itu sebetulnya yang menentukan itu Badan Dunia. Oke. Bukan kita mengacu. Tetapi tentu saja Badan Dunia ini melihat dan evaluasi sebetulnya bagaimana sih yang namanya konsepsi di berbagai negara. Dan ternyata memang hampir di berbagai negara masih terjadi miskonsepsi ini. Nah, harapannya kita pada tahun ini bisa mensosialisasikan hal-hal yang miskonsepsi itu bisa di-cover semua. Oh gitu. Salah satunya mengenai asma, misalnya orang-orang itu suka tanya ya, atau pasien, Dok bisa sembuh nggak sih apa penyakit saya, ya asma. Sampai saat ini sih sebetulnya kita sampaikan bahwa penyakit asma itu tidak bisa disembuhkan. Waduh. Istilahnya sembuh itu nggak ada. Wah. Yang ada istilahnya terkontrol.
Wah, oke. Jadi sama sebetulnya Mbak Nis, sama dengan diabetes, sama. Jadi nggak ada istilah sebut, tapi terkontrol. Jadi harus terkontrol, itu yang. Oke, berarti memang harus sering konsultasi dengan dokter ya, jangan diobatin sendiri kayak beli obat warung kayak gitu-gitu dok. Sebaiknya enggak, ya Oke. sebaiknya kalau udah didiagnosis asma, sebaiknya konsultasi. Apalagi di zaman sekarang ini kan konsultasi mudah ya sebetulnya, Iya, banyak aplikasi juga ya. Bener banget. Kekinian Ya. sekali. Tapi yang membuat penasaran adalah kenapa asma harus diperingati, bahkan sedunia memperingati ya di hari yang bersamaan. Nah itu nanti dijawab sama Dokter Adit, monggo. Dokter Adit, oke langsung Dokter Adit. Kenapa ada hal yang spesial, apakah sampai asma ini harus diperingati di seluruh dunia? Iya, terima kasih Mbak Nisa ya. Jadi kalau kita lihat dari satu sisi ya, mungkin pemirsa juga perlu tahu bahwa tren asma ini semakin meningkat. Memang di Riskesdas di 2018 itu prevalensinya kesannya menurun, tapi populasi yang diambil itu pada dokter ya. Jadi dia memang sudah didiagnosis asma oleh seorang dokter dibandingkan yang Riskesdas yang 4,5%. Artinya di sini mungkin luaran yang ada di masyarakat itu kasus asma ini sangat banyak. Dan dia itu belum terdiagnosis. Itu yang pertama. Kemudian tentunya kita mencegah supaya pasien-pasien atau penderita asma itu mendapatkan kontrol gejala yang baik dari pengobatan yang diberikan. Sehingga apa? Yang pertama adalah dia bisa beraktivitas seperti orang normal, itu yang tidak minder, dia harus menyendiri. Oh, saya punya asma, saya malas melakukan aktivitas, kayak gitu nggak boleh. Nah, yang kedua adalah kita mencegah supaya pasien asma itu nggak flare itu serangan, gejala atau eksaserbasi, Mbak, istilahnya. Jadi ketika orang dengan asma itu sudah terjadi eksaserbasi, otomatis dia akan menurunkan kualitas hidup yang dimilikinya. Jadi tiap tahun harus kita peringati, kita lakukan edukasi ke masyarakat. Seperti ini nantinya ke depan akan kita lakukan terus-menerus dari tahun ke tahun. Oke, baik. Saya mau langsung ke Dokter Luki ini. Dok, ini kadang masyarakat memahami asma tuh kayak yang sesak nafas. Apakah memang sesederhana itu konsep terkait asma atau ada yang lebih terkait asma sendiri? Ya, terima kasih Mbak Nisa. Jadi kalau untuk asma itu sendiri tentunya memang diciri-cirikan ya, adanya sesak nafas pertama, kemudian yang khasnya adalah diikuti dengan bunyi mengi, kita sebutnya, atau di dunia kedokteran kita sebutnya wheezing saat bernafas. Lalu kadang ada yang sampai riwayatnya dia bisa sampai malam hari itu tidurnya terganggu sampai terbangun. Nah, itu salah satu ciri-ciri dari asma. Tapi tentunya tidak bisa melihat hanya semua pasien yang sesak nafas kemudian disertai bunyi, kemudian bangun tengah malam, sudah pasti asma. Tentu tidak. Kita harus lakukan lagi wawancara yang lebih mendalam, kemudian kita harus lakukan pemeriksaan fisik kembali, kemudian ada pemeriksaan-pemeriksaan yang lain yang untuk menunjang diagnosa ke asma. Tentunya demikian. Jadi masih banyak sebenarnya diagnosa banding yang lain. Jadi nggak hanya sesak asma, sesak itu pasti asma. Tentu tidak. Belum tentu. Belum Tapi tentu. kalau ciri umum yang mudah dipahami masyarakat lah dok, tanpa misalnya harus ke dokter, apakah ada kemungkinan yang bisa kita kenali? Ya, tentu saja seperti mungkin seperti tadi Dokter Santi sampaikan, tentu tetap harus ke dokter ya. Tidak boleh begitu ini pasti asma terus ini. Tapi memang ciri yang khasnya adalah yang tadi ya, sesak diikuti dengan ada bunyi wheezing atau mengi, kita sebutnya, jadi bunyinya seperti meniup peluit. Nah, seperti itu sampai terbangun tengah malam, dan biasanya penderitanya itu sudah tahu ada yang memicu. Kena asap bakar-bakaran, menghirup dia langsung mengi, bisa. Kena ada debu dia bisa, atau dia nggak suka sama kucing, hewan-hewan, kena bulunya, dia tahu itu ada pemicunya, bisa jadi salah satunya asma. Atau
Kena minyak wangi ya. Ya, atau Serius dok, cuman kena minyak wangi dong? Bener banget. parfum juga bisa. Hati-hati yang kena minyak wangi sama pacarnya. Kalau kerjanya di tempat jualan minyak wangi susah dok. Susah. Iya. Nah, ini nge-follow up yang tadi disampaikan oleh Dokter Adit. Saya menuju Dokter Agus. Tadi sempat dikatakan bahwa jangan sampai penderita asma itu hanya pasif, diam di rumah dan sebagainya. Sebenarnya konsep aktivitas seperti apa sih yang seharusnya dilakukan secara wajar biar tetap bisa sehat tapi tidak membuat penyakitnya kambuh gitu dok? Baik, terima kasih Manisa. Jadi pada prinsipnya memang seperti yang disampaikan Dokter Adi tadi. Jadi ini sesuai juga dengan tema di Asma di tahun 2021 ya. Jadi di sini nanti kita akan membahas sedikit banyak yang selama ini ditakutkan oleh pasien-pasien atau penderita asma, terutama di era pandemi ya. Jadi dalam artian ketakutan-ketakutan atau hal-hal yang tidak diketahui, justru itu yang nanti bisa membuat seorang pasien atau penderita asma ini menjadi sering flare atau kambuh. Jadi pada prinsipnya pasien asma ini yang utama adalah bagaimana pasien asma ini bisa terkontrol, bahkan terkontrol penuh. Dengan hal demikian, berarti seorang penderita ini bisa melakukan aktivitas pada umumnya. Jadi tidak ada hambatan. Jadi makanya tadi disampaikan bahwa tujuan utamanya adalah itu. Dengan seperti itu berarti kita bisa melakukan aktivitas pada umumnya. Jadi seperti pada orang yang tidak menderita asma. Jadi seperti itu. Makanya ini nanti sedikit banyak akan kita sampaikan beberapa yang kita lakukan di tahun 2021 ini yang akan juga kita edukasi ya di UBTV ini hal-hal apa yang akan boleh dilakukan dan mungkin beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Oke, wah sekaligus nanti di segmen berikutnya kita bisa bahas mengenai mitos atau fakta seperti itu ya. Nanti ya kita akan bahas segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Sobat UBTV, kembali lagi bersama kami dalam program UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Nah, pada segmen sebelumnya kita telah membahas mengenai tema dari Asma Day 2021 dan juga bagaimana sih asma itu yang dikenal oleh masyarakat. Nah, yang menarik adalah banyak mitos yang dipahami kebenarannya, padahal itu benar atau salah. Kita langsung ngobrol nih dengan Dokter Adit. Nah, Dok, ini berkaitan dengan asma sendiri, banyak masyarakat yang mengaitkan dengan COVID. Kalau udah sesak nafas katanya memang itu bagian dari COVID-19. Apa itu betul? Kita harus melihat juga ya Mbak ya. Artinya banyak paradigma atau miskonsep yang salah gitu yang ada di masyarakat. Mungkin saya sebutkan hanya beberapa contoh saja ya. Yang pertama mungkin menganggap masyarakat itu atau secara kebanyakan menganggap bahwa asma itu adalah penyakit yang diderita sejak kecil. Padahal sebenarnya asma ini dapat menyerang semua usia. Bahkan usia tua pun juga bisa terjadi serangan asma pertama kali. Yang kedua, kemungkinan ini miskonsepsi yang salah adalah di masyarakat bahwa asma ini penyakit infeksi ya. Padahal bukan ya, bahwa asma ini bukan merupakan penyakit infeksi dan dia memang menjadi salah satu faktor resiko untuk terkena COVID ya, tetapi bukan penyakit COVID ya. Jadi walaupun gejalanya sama, kita harus menggali lagi apakah dia itu asma, apakah dia itu COVID. Yang ketiga mungkin asma ini ya yang tadi dikaitkan dengan aktivitas ya, bahwa penderita asma atau pasien-pasien dengan asma itu dia nggak boleh melakukan aktivitas apapun, harus diem di rumah, itu salah ya. Jadi yang benar apa? Yang benar bahwa penderita asma ini boleh melakukan aktivitas sehari-hari sesuai dengan kemampuan fisiknya, asalkan dalam kondisi terkontrol. Bahkan boleh melakukan olahraga, bahkan olahraga yang sifatnya sport ya, jadi itu boleh, nggak masalah. Sepak bola kan misalkan. Wih, aerobik itu dong? Boleh, nggak masalah. Ibu-ibu boleh. Siap. Gitu. Oh, oke. Tadi tuh sebenarnya saya mau nanya, apakah ini merupakan penyakit keturunan? Langsung terjawab, ternyata bukan ya Dok ya? Kalau penyakit keturunan memang sebagian bisa ya, asma yang identik dengan
dia genetik gitu ya. Ketika ayah ibunya dia penderita asma, maka bagian dari genetiknya dia bisa terjadi atopi asma. Tapi belum tentu asma. Bisa terjadi atopi atau atopi itu misalkan penyakit yang dipicu oleh alergi, misalkan bersin-bersin karena udara dingin, gatal-gatal karena makanan, alergi telur dan sebagainya. Tetapi tidak serta-merta bahwa semua asma itu didasari mekanisme penyebabnya adalah penyakit yang diturunkan. Oh gitu. Tadi dikatakan bukan penyakit infeksi, berarti tidak bisa menular ya dok? Jadi kayak saya asma harus nularin temen gitu? Nggak bisa. Oh nggak bisa. Oke. Berarti ini sudah menjawab dari penjabaran dokter bahwa kebanyakan berarti yang beredar di masyarakat itu hanyalah mitos. Ya. Oke, mantap sekali. Baik. Tambahin sama. Oh boleh, silakan. Tadi mitos satu lagi adalah mengenai pengobatannya. Kalau tadi ngomong tentang ininya ya apa? Diagnosis bahwa ini tuh asma itu infeksi atau bukan. Pengobatannya tuh seringkali kalau misalnya pasien dikasih obat hirup, nah itu udah langsung Inhaler ya? Iya, inhaler langsung nggak mau, nanti takut ketagihan. Saya pernah baca juga tuh di internet apa miskonsepsi jangan-jangan banget. mengandung obat terlarang. Nah itu, jadi itu yang miskonsepsi. Ya jadi yang namanya pasien asma yang paling untuk supaya sampai terkontrol, yang terbaik justru adalah menggunakan obat-obat inhalasi. Bukan obat minum. Mengapa? Dari beberapa keuntungan dan kerugiannya. Satu, yang namanya obat minum dosisnya besar, sehingga dia bisa masuk ke sistemik. Ya, ke sistemik itu ke seluruh tubuh, karena kan diminum terus dibawa pembuluh darah semuanya masuk ke dalam seluruh tubuh dan masuk ke organ-organ lainnya juga yang tidak membutuhkan sebetulnya. Tapi kalau obat hirup dia langsung ke yang dibutuhkan, artinya langsung ke saluran napas, di mana saluran napas yang sedang menyempit bisa langsung membuka. Nah, Kenapa masyarakat bisa berpikir inhaler bikin ketagihan? Apa memang ada pasien yang ngadu gitu waktu konsultasi, dok saya ketagihan sampai beli 10 gitu di rumah? Gimana itu? Mungkin prinsip ketagihan tuh harus dibuang jauh-jauh dari pasien asma. Kenapa? Karena kalau ketagihan tuh istilah yang menurut saya kurang baik ya. Ketagihan tuh ketagihan yang sesuatu pasti image-nya menjadi jelek. Tetapi lebih baik harus digeser menjadi kebutuhan. Nah, karena beda, karena pasien asma tuh berbeda dengan pasien yang tidak asma. Ya dia di dalam badannya sendiri, di dalam di dalam ya tubuhnya sendiri itu ada berbagai sel-sel dan sebagainya yang berbeda tentu saja dengan yang tidak asma. Nah, sel-sel inilah yang sebetulnya sangat responsif ya. Kalau ada sesuatu, tadi disebutkan Dokter Agus, kalau Dokter Adit juga ada, atau Dokter Luki tadi sampaikan bahwa kalau ada asap langsung dia merespon. Padahal misalnya teman-temannya nggak masalah. Ya ada minyak wangi, yang temannya wah asik-asik aja, enak harum. Yang satunya sesek. Wah, inhaler ada rasanya nggak sih dok? Kayak rasa buah jeruk mungkin, strawberry gitu kan. Jadi kalau dibilang ketagihan, mungkin karena rasanya enak. Rasanya, ya. Ini serius nanya dok, aku nggak tahu. Sayangnya sampai saat ini belum ada. Kita harus buat bikin penelitian kayaknya Dokter Luki nih, asik nih. Rasa jeruk, rasa apa? Mungkin benar loh Mbak ini ya. Iya. Apa namanya pada orang-orang pengguna asma itu ya, kalau dia salah menggunakan obat ya, semacam dia nggak memakai obat yang direkomendasikan. Saya sebut contoh aja short acting beta agonis namanya. Ketika itu dipakai ya, semakin sering dipakai, padahal sebenarnya obatnya bukan itu. Memang obat itu adalah obat pelega, tapi ketika dia dipakai berlebihan, maka kedepannya dia akan semakin meningkatkan dosis yang dia perlukan untuk mengatasi sesaknya. Mungkin itu ya asalnya ketika dia bilang pasien bahwa saya kok ketagihan dengan obat. Mungkin salah dalam dia pemakaian obatnya. Artinya dia mungkin beli di warung atau mungkin dengar-dengar atau baca-baca dari internet, obat ini yang dipakai sebagai asma, tapi ternyata itu sebenarnya bukan itu. Oke, jadi jangan ngedokterin sendiri ya dok, memang harus konsultasi nih loh, bahaya emang masyarakat ini. Nanti di segmen berikutnya ada konsultasi yang Wih, mantap. Nanti disimpan dulu biar nanti pemirsa ini menunggu-nunggu. Baik, saya mau ke Dokter Luki dulu. Terkait tadi di awal saya sempat menyebutkan bahwa Indonesia ini menjadi 10 besar lah dari negara yang terkena asma gitu. Kenapa sih dok?
Baik Mbak Nisa, terima kasih. Jadi kalau disebut dari data ya, Indonesia termasuk 10 besar. Tadi sebenarnya sempat disinggung oleh Dokter Adit sebelumnya bahwa asma itu ada miskonsepsi hanya waktu kecil baru muncul. Mungkin bisa kalau memang dia yang termasuk genetik, yang sebagian genetik tadi. Ada yang dia baru muncul saat sudah dewasa. Dan ada satu lagi yang mungkin bisa menyebabkan menyumbang angka yang masuk 10 besar ini adalah negara kita ini negara iklimnya tropis, banyak bahan-bahan yang bisa jadi pemicu. Kemudian kita juga negara yang berkembang yang mendekati maju kan sebenarnya ya, masuk di dunia sekarang. Industrial kita juga maju. Jadi banyak juga bahan-bahan, banyak polusi-polusi yang bisa menstimulus atau kita sebutnya sensitisasi ya, jadi sensitif sehingga menginduksi asma, dan biasanya terjadi pada yang sudah berusia dewasa, para pekerjanya. Mungkin salah satu penyumbangnya juga selain yang tadi dari yang genetik satunya, kemudian dari ada stimulus dari alergennya, kemudian juga ada yang dari pekerja juga bisa. Jadi dari industri juga bisa. Mungkin salah satu penyumbang angka-angka tersebut. Dan sampai sekarang berarti masih menjadi PR ya untuk kita sama-sama memerangi asma. Siap, bismillah. Oke, selanjutnya ke Dokter Agus. Nah, berkaitan dengan tadi alasan dari orang bisa terkena asma macam-macam. Apakah memang asma sendiri jenisnya juga bermacam-macam, Dok? Ini saya pernah dengar ada namanya asma bronkial. Ini apakah memang merupakan salah satu jenis asma? Ya, terima kasih Mbak Nisa. Jadi pada prinsipnya memang kalau kita mereview ke belakang ya, kita lihat penyebab dari faktor risiko asma itu juga ada beberapa macam ya. Jadi makanya untuk saat ini dari beberapa literatur atau kajian yang terbaru disebutkan memang asma sendiri menyebabkan macam-macam. Bisa dari alergi, bisa dari faktor risiko pekerjaan ya. Jadi ada beberapa pekerjaan tertentu yang bisa memicu timbulnya asma. Terus kemudian kalau disebut tadi bahwa asma bronkial, jadi asma bronkial itu adalah istilah umum saja. Jadi istilahnya pada penderita-penderita yang menderita asma dengan beberapa pemeriksaan. Jadi asma itu memang Pastinya di bronkial ya, Dok. adanya di bronkial gitu ya. Bronkial itu artinya apa, Dok? Saluran nafas. Saluran nafas. Saluran nafas. Nah, ini karena namanya keren kan masyarakat kiranya wah jenis apa nih Ya, gitu. jadi secara umum gitu ya. Tapi kalau di pilar-pilar itu memang jenisnya pun masih sangat beragam, gitu ya. Terus kemudian satu lagi Mbak Nisa, saya mungkin menambahkan yang disampaikan Dokter Adit lagi tadi. Jadi dalam hal pengobatan, kenapa sih kok ada beberapa stigma yang mengatakan kalau kita menggunakan inhaler untuk jadinya kecanduan dan lain sebagainya. Justru selama ini yang berkembang di masyarakat mungkin karena budaya juga bisa ya. Jadi pada prinsipnya pengobatan asma itu kan ada tahapannya ya. Jadi ada tahapannya yang harusnya memang kalau kita mengikuti tahapan pengobatan asma yang benar, itu tujuan finalnya adalah supaya pasien itu bisa terkontrol ya. Nah, dengan harapan terkontrol itu bisa melaksanakan aktivitas harian dengan baik. Nah, yang jadi kendala atau jadi masalah adalah pada beberapa pasien atau beberapa orang yang menggunakan pengobatan asma yang tidak benar. Justru itu yang membuat jadinya pasien bisa menjadi lebih jadinya flare atau exacerbasi. Yang sering terjadi adalah pasien-pasien datang dengan kondisi exacerbasi yang berat. Jadi kalau yang masih ringan masih diobati sendiri ya, beli obat di warung, taruhlah obat salbutamol yang paling sering kan, atau memberikan obat hirup yang jenis yang pelega yang jangka pendek atau yang sering kita sebut dengan SABA gitu ya. Justru itu yang membuat resikonya jadi seperti itu. Jadi mungkin itulah yang dari Dokter Luki tadi disebutkan kenapa sih sampai detik ini kok masih di 10 besar saja gitu kan penyebab kesakitan dan kematian yang ada. Nah itulah yang miskonsepsi yang dalam artian yang harus kita rubah. Disitulah yang harus kita rubah supaya pengetahuan masyarakat menjadi lebih baik dalam artian gimana asma terkontrol bukan hanya dari sisi medis tetapi dari sisi pasiennya pun juga harus memiliki pengetahuan dan action yang sama. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Nah, ini menarik. Tadi sempat kepikiran apakah kalau saat puasa kita pakai inhaler batal nggak ya puasanya? Nanti kita akan tanyakan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Ubi Talk dari Brawijaya untuk Indonesia.
BTV, kembali lagi bersama kami dalam program UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Pada segmen sebelumnya kita telah membahas banyak mengenai mitos yang beredar di masyarakat dan sudah terjawab. Jadi yang tadi ketinggalan bisa diulang lagi untuk menonton ya pemirsa. Nah, untuk di segmen ketiga kali ini kita akan berbicara mengenai kegiatan yang ada di Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau lebih dikenal dengan PDPI Cabang Malang. Langsung kita berbincang dengan Dr. Santi. Dok, kegiatan apa aja nih yang ada di PDPI Cabang Malang? Ya, terima kasih Mbak Nis. Jadi PDPI Cabang Malang ini sebetulnya tidak hanya memperingati Hari Asma Sedunia aja yang diadakan oleh PDPI ya, tapi hampir semua hari-hari memperingati penyakit paru, misalnya hari TB, hari COPD, hari kanker, hari itu semua diperingati. Alasannya apa sih? Alasannya kembali lagi untuk kita mengingatkan, mengedukasi dan mengedukasi. Ya, supaya masyarakat itu lebih sadar, lebih memahami, dan juga tentu saja masyarakat itu banyak ya. Tidak hanya masyarakat yang benar-benar sebagai pasien, tetapi juga masyarakat ilmiah lainnya dan juga masyarakat secara umum. Itu sebetulnya. Nah, salah satunya kami hari ini mengadakan acara memperingati Hari Asma Sedunia yang tahun 2021 ini dengan kegiatan yang ingin menghilangkan tadi itu miskonsepsi. Miss loh ya, bukan Mister. Siap. Harus menghilangkan itu. Jadi miskonsepsi mengenai masker nanti akan dibahas ya. Ya, jadi tahun ini diketuai oleh Dr. Agus, ketuanya Hari Asma Sedunia di PDPI Cabang Malang. Lalu ketua pelaksananya untuk penelitiannya adalah Dr. Luki. Nanti yang akan menyampaikan seperti apa sih hasilnya. Itu yang harus di branding sebetulnya untuk semua, bahwa tidak perlu takut misalnya dan sebagainya. Itu di situ. Siap. Tadi Mbak Nis kan juga ngomong kenapa ya diperingati setiap tahun. Habis pasien asma tuh banyaknya justru usia produktif. Walaupun tadi disampaikan Dokter Adit adalah banyak juga yang bisa dari usia, maksudnya bisa juga pada usia lanjut, tetapi yang terbanyak adalah di usia produktif. Apalagi kalau di luar negeri ya, yang terdiri dari 4 musim, ada satu musim tertentu yang bisa mengakibatkan pasien-pasien asma itu semuanya mengalami serangan. Karena ada serbuk sari itu loh, serbuk sarinya. Nah itu bisa membuat pasien-pasien itu fatal ya. Beda dengan negara kita, alhamdulillah negara kita hanya 2 musim aja cukup. Alhamdulillah, saya langsung bersyukur. Itu bersyukur. Oke, langsung berarti ke Dokter Agus. Tadi kan langsung ditembak nih ya, ketua pelaksana gitu. Apa sih Dok kegiatannya, kan jadi penasaran nih masyarakat. Ya baik, terima kasih Mbak Nisa. Jadi memang di PDPI Cabang Malang sendiri, memang tiap tahunnya kita melaksanakan atau memperingati dari Hari Asma Sedunia ini dengan berbagai macam kegiatan ya. Jadi kalau di tahun-tahun sebelumnya ada edukasi langsung, kemudian ada pendidikan atau seminar terhadap tenaga kesehatan, bahkan kita melakukan edukasi ke masyarakat umum atau ke pasien kalau di kita di Poli Paru Rumah Sakit Saiful Anwar Malang ya. Kegiatan di Ijen ya? Di Ijen. Jadi kita mengedukasi masyarakat umum di waktu hari Minggu ya. Jadi waktu ada kegiatan bersama rame, Car Free Day. Jadi itu adalah kegiatan di tahun-tahun sebelumnya. Iya. Tetapi khusus tahun ini kan memang di pandemi ya. Jadi kita khususkan seperti yang disampaikan oleh Dr. Santi tadi, kita memfokuskan bahwa kan beberapa statement yang ada itu takut melakukan kegiatan di luar, kemudian kalau memakai masker nanti dikhawatirkan nanti pada penderita asma menjadi lebih sesak dan lain sebagainya. Jadi di tahun ini kita melakukan penelitian Mbak Nisa. Jadi penelitian ini adalah membandingkan pada peserta pernafasan ya, peserta senam pernafasan yang menggunakan masker dan yang tidak menggunakan masker. Tentunya kita membandingkan dengan beberapa variabel, mulai dari tanda-tanda vital, kemudian dengan pemeriksaan gas karbon monoksida, kemudian dengan studi atau tingkat kelelahan ya, yang mungkin atau dengan pulse scale mungkin untuk teknisnya nanti akan lebih dijelaskan oleh Dr. Luki. Nah di sini nanti kita melihat hasilnya lah. Hasilnya nanti bisa nggak kita terapkan untuk kita ke depannya ya, terutama di era pandemi. Dan tentunya tetap ya, meskipun kita melakukan penelitian ini, kita melakukan kegiatan, yang utama adalah protokol kesehatan. Jadi dari kami pun
dari tim BDPI Malang dalam hal melakukan kegiatan penelitian ini tetap kita mengutamakan protokol kesehatan. Oke, siap. Berarti langsung nih disambut sama Dokter Lucky. Penelitiannya itu kayak gimana sih, Dok? Siapa yang diteliti, terus bagaimana hasilnya? Oh iya, terima kasih Mbak Nisa. Pertama-tama, jujur ini kan situasi pandemi dan memang jadinya banyak miskonsepsinya adalah yang tadi sudah disampaikan berulang-ulang dari segmen awal, terutama ketakutan pada saat mau berolahraga, jangankan asmanya, lagi pandemi aja kumpul-kumpulnya udah takut. Ya, iya. tapi puji Tuhan, alhamdulillah kita dikasih kesempatan sebagai peserta didik program studi dokter spesialis paru FKUB Malang dan juga sebagai anggota muda PDPI cabang Malang, kita dikasih kesempatan untuk bisa di situasi pandemi ini kita masih bisa produktif. Kita mencoba melakukan penelitian memang tadi yang sudah disampaikan, dan penelitian ini tentunya beranjak dari miskonsepsi tadi. Kita pengen mengubah paradigma bahwa kita masih bisa pertama berolahraga tanpa takut asmanya kambuh, walaupun juga punya penyakit asma tetap bisa dengan gerakan-gerakan yang sudah ada. Kemudian yang kedua adalah tetap bisa aktivitas olahraga di situasi pandemi, namun dengan menjaga protokol yang baik. Nah, kita saat kemarin kita melakukan penelitian, kita mencoba tujuannya adalah yang pertama sebagai penelitian ya, secara ilmiahnya kita mau menelurkan ada penelitian yang bagus, yang baru, yang bisa digunakan oleh seluruh masyarakat ya, terutama sivitas akademi ya, terutama nomor satu, dan yang keduanya tentu untuk masyarakat Indonesia secara umum kita bisa aktivitas olahraga. Jadi kita melakukan namanya senam asma atau senam pernafasan kami sebutnya, dan senam pernafasan ini udah dari dulu ada yang menelurkan kalau saya contohkan di sini lama nanti. Senamnya lumayan 50. Ada bukunya. Siap. Sudah ada di Dr. Santi. Jadi itu sudah ada lama. Kami bersyukur guru-guru kami yang dulu dari paru sudah membuat senam asma sekitar 58 menit. Oh, lumayan ya. Lumayan. Kayak aerobik juga segitu. Seperti aerobik tapi sudah berdasarkan ini ya, berdasarkan mungkin ilmiah yang bagus. Jadi mulai dari ada pemanasannya, masuk ke pre-inti, kemudian masuk inti 1, inti 2, baru masuk ke aerobik. Aerobiknya pun meningkat. Jadi grafiknya itu meningkat. Aerobik 1, 2, 3 itu yang paling puncak dan mungkin paling berat. Setelah itu baru pendinginan. Oh, saya kira bercanda, aerobiknya ada memang. Ada. Nanti mungkin kalau salah dengar apa gimana? mungkin nanti kalau mau lihat videonya kita juga bisa kasihkan supaya bisa teman-teman masyarakat luar bisa lihat. Nah itu tiap sesinya tadi itu kita ukur, ada yang kita ukur. Yang pertama kami mengambil subjek penelitiannya adalah para peserta senam asma. Dengan perhitungan secara ilmiah ya, ada jumlahnya tertentu dan itu kita bandingkan. Nah ini uniknya, satu pakai masker, satu tidak pakai masker. Karena tujuannya yang tadi kita mau kasih tahu ini situasi pandemi, kamu bisa olahraga dengan protokol kesehatan, even itu olahraganya yang berat seperti kata Dr. Adit. Itu nggak usah jauh-jauh. Saya salah satu penderita asma, saya terkontrol. Terkontrol baik, tapi saya sepak bola sama Dr. Agus. Boleh ditanya, kami bisa 2 jam juga, oke. 2 kali 45 menit di lapangan bola, it's okay, nggak kambuh. Nah, kami mau ngasih tahu bahwa kami pun bisa. Nah, kita coba sekarang kita bandingkan dengan pada pandemi, maka kita bandingkan yang dengan kita kasih yang pakai masker dan tidak pakai masker. Tujuannya yang tadi. Nah, dari yang tidak pakai masker dan pakai masker ini, kami teliti pada waktu yang sama, hari yang sama, gerakan yang sama, dan tentunya dengan effortnya atau gerakan yang sama. Jadi kan nanti ada satu yang mungkin males-malesan, satunya energik banget. Enggak, tapi ini setara semuanya. Jadi hasilnya puji Tuhan alhamdulillah bagus, bisa valid. Itu
kita ukur ada beberapa parameter. Pertama, mulai dari nadinya, jumlah nadi per menitnya berapa. Kedua, kita lihat dari laju pernafasan. Pernafasannya berapa kali per menit. Kemudian, setelah pernafasan tentunya kita ukur yang sedang booming nih waktu pandemi. Ada yang dipasang di jempol, namanya pulse oximetry, untuk melihat kadar oksigen, saturasi oksigen di dalam darah. Nah, itu kita bisa pakai menggunakan pulse oximetry. Itu kita ukur. Ketiga. Keempat, kita ukur kadar karbon monoksida yang tadi sudah disinggung dokter Agus. Dan yang terakhir kita ukur ada namanya Borg scale. Itu skala kelelahan. Jadi apakah nanti yang pakai masker nih 5 parameter ini, ternyata dia lebih jelek nih daripada yang tidak pakai masker. Otomatis kan jadinya nggak mau dong berarti pakai masker olahraga. Padahal tidak seperti demikian. Nah, itu kami lakukan selama jadi kami ada metodenya secara ilmiah. Jadi yang pakai masker dan tidak pakai masker kita change minggu depannya. Yang pakai masker ini minggu depannya tidak pakai, yang tidak pakai minggu pertama dia pakai masker di minggu kedua. Jadi kami itu namanya crossover design ya, itu desain secara penelitian supaya hasilnya jauh lebih bagus dan lebih valid. Dan dari setelah kami dapatkan hasilnya, kita olah datanya, kita analisis, ternyata hasilnya tidak ada perbedaan signifikan. Yang pakai masker dan tidak pakai masker itu tidak ada perbedaan signifikan dari 5 parameter tersebut. Bahkan sedikit bocoran dari jumlah peserta subjek penelitian itu ada sekitar 4 atau 5 yang dia penderita asma terkontrol. Justru parameternya lebih bagus dibandingkan yang tidak asma. Artinya apa? Sudah ada buktinya yang asma pun ternyata dia bisa gitu. Ya itu jadi sebenarnya ini tujuannya itu tadi ya, supaya masyarakat bisa tahu dan tidak takut, tetap beraktivitas. Jangan takut sedang pandemi, kita tetap menjaga protokol, menggunakan masker, menjaga jaraknya, tapi tetap kita bisa lakukan olahraga, bahkan olahraganya itu berat. Kalau lihat, Mbak Nisa lihat videonya, itu subjek penelitian sehat loh dibandingkan yang aerobik, ibu-ibu aerobik yang ini, itu jauh lebih, sepertinya lebih susah. Luar biasa nih, ternyata asma ataupun pandemi bukan menjadi halangan. Nah, kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Terutama tadi kita sempat ada utang ya buat jelasin inhaler ini boleh nggak sih untuk digunakan saat bulan puasa. Di segmen berikutnya jangan kemana-mana, tetap di UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Sahabat UB TV, kembali lagi bersama kami dalam program UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Nah, ini segmen yang tentunya juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat karena tadi sempat ada pertanyaan pancingan. Apakah di saat bulan Ramadan seperti ini dan kita sebagai penderita asma menggunakan inhaler, apakah batal atau tidak nih puasanya? Dokter Adit. Oh iya Mbak, terkait pertanyaan penggunaan inhaler ya Mbak. Kaget kayaknya. Pada saat bulan puasa ya. Oke, saya mengambilnya dari suatu komite tetap ya untuk fatwa dan riset ya di Arab Saudi, namanya Lajnah Daimah. Tentunya sudah tidak diragukan lagi kompetensinya dalam mengeluarkan fatwa. Mungkin mohon maaf jika saya salah, mungkin diluruskan, bisa langsung dirujuk ya ke sumbernya secara langsung, bahwa penggunaan inhaler ya ini di masa pandemi itu diperbolehkan ya, dengan alasan ada beberapa sebenarnya. Pertama tentunya dari konsep obat inhalernya itu sendiri, karena konsep obat inhaler ini adalah obat ini dihisap ya, bukan ditelan. Jadi dihisap dan itu masuk ke saluran napas ya. Mungkin ada sebagian sedikit yang akan masuk ke lambung. Nah, ini bagaimana? Telah dilakukan fatwa lagi, analisis lagi, tentunya bahwa ini tidak bisa disamakan dengan makanan atau minuman. Jadi cara zat yang ada di kandungan inhalernya itu nggak bisa disamakan dengan makanan atau minuman.
Jadi sebagian kecil yang terhisap atau masuk mungkin ke lambung itu tidak dianggap membatalkan puasa. Jadi seperti itu Mbak. Jadi tetap boleh ketika pasien asma ya serangan misalkan ini ketika dia puasa boleh menggunakan inhalernya untuk melegakan pernafasannya. Oke, baik. Wah, ini langsung masyarakat ini rasanya tenang. Aduh, obat di rumah cuma inhaler, terus gak boleh diminum kan gimana? Jadi sudah terjawab seperti yang dikatakan oleh Dokter Adit. Jadi aman ya untuk pemirsa untuk menggunakan inhaler selama bulan Ramadan. Baik, nah kita akan lanjut berbicara mengenai PDPI tadi. Dokter Santi, apakah ada rencana ke depannya nih untuk program-program berikutnya? Iya. Saya kira bukan hanya program PDPI, tetapi program studi pulmonologi dan kedokteran respirasi ini, mengingat sekali lagi kondisi di era pandemi seperti sekarang ini, kita tahu pasien-pasien asma mungkin takut ya datang ke rumah sakit. Takut. Iya, takut, nggak pede, nanti takut menular dan sebagainya. Jadi kita akan berupaya untuk memfasilitasi pasien-pasien asma ini dengan satu program yang disebut dengan telemedicine. Sebetulnya telemedicine bukan sesuatu yang baru loh Mbak Nis. Bukan, jadi banyak ya, tetapi khusus ini sih kita mengkhususkan diri untuk pasien asma. Jadi bukan terkait penyakit lain, tetapi khusus untuk pasien asma. Kenapa? Karena pasien asma itu sekali lagi kita berharap supaya dia itu terkontrol. Nah, untuk itu si pasien asma ini nanti kita akan memberikan satu program ya, aplikasi sebenarnya sudah diluncurkan pada mungkin seminggu yang lalu ya, disebut dengan memori asma. Jadi nanti dia sendiri bisa gitu. Ya bisa assessment diri. Enggak, ada di dalam ini, masuk di dalam Android iya. Dia bisa di download ini ditaruh, terus dia bisa menilai dirinya sendiri. Seperti apa? Kalau misalnya ada yang kurang tepat misalnya atau kurang pas, dia bisa masuk di telemedicine untuk konsultasi. Itu. Jadi apa bayar, Dok? Itu dia paling tepat. Saat ini gratis. Wah, ini nih. Ini yang ditunggu-tunggu, langsung digedein volumenya. Diulang lagi? Oke, sip. Gratis, siap-siap. Gitu. Sementara ini kita memang programnya gratis sekali lagi Mbak Nis. Jadi dua harapan keuntungan yang kita dapatkan, yaitu satu untuk pasien tentu saja dan untuk masyarakat, mengedukasi masyarakat untuk bisa mengobati atau memahami dirinya itu seperti apa. Dan yang kedua tentu saja kita karena ini program studi, kita juga akan men-challenge para peserta didik ini supaya dia juga mampu untuk kemampuan untuk mengedukasinya juga ditingkatkan. Itu masuk di dalam ranah-ranah penilaian nanti. Wah, menarik nih. Oke, baik. Ini dilanjutkan oleh Dokter Agus ya. Nah, karena belum ngerasain kalau beliau sudah mau lulus. Iya, tapi masih golongan anak muda lah ya. Jadi kayak telemedis ini kayaknya memang dekat sekali dengan milenial, anak muda zaman sekarang kayak gitu. Ini sebenarnya kayak gimana sih, Dok? Tadi bisa di-download di App Store mungkin? Ya, baik. Terima kasih Mbak Nisa. Jadi memang ini adalah merupakan salah satu program yang kalau menurut saya luar biasa ya di era pandemi ini, di mana memang dengan program ini bisa mendekatkan langsung ke masyarakat ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Dokter Santi tadi, jadi ini manfaatnya luar biasa. Jadi kalau saya melihat ini dua manfaat besar. Yang pertama adalah bagi pasien dan masyarakat umum ya. Jadi di sini nanti masyarakat itu bisa langsung konsultasi pada expertnya gitu kan. Jadi yang selama ini mitos-mitos atau pengetahuan yang salah itu bisa clear lah paling tidak di situ. Kemudian manfaat yang kedua di sini memang seperti kita ketahui kalau di Paru UB itu kan juga selain ada supervisor atau guru dan juga ada peserta didik ya. Jadi memang di era pandemi ini peserta didik sendiri itu sebenarnya kan ada target ya. Jadi target dalam artian mana yang harus dicapai sesuai dengan kompetensi di bidang khususnya di bidang asma ya. Nah, di era pandemi ini kalau kita lihat memang pasien-pasien asma terutama yang grade-nya grade awal ya. Kalau asma itu kan ada grade-grade-nya ya 1, 2, 3, 4, 5. Yang grade 1, 2 itu sangat jarang yang datang ke rumah sakit kami ya. Jadi tempat pendidikan kami kan di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang. Di mana kan tipe A rujukan nasional gitu kan. Nah, inilah yang jadi kendala di kami. Jadi di peserta didik itu jarang sekali untuk mendapatkan kompetensi di hal dasar. Nah, harapannya dengan telemedicine ini bisa langsung tahu, oh beginilah
tahapan awal di asma, jadi seperti itu. Jadi tidak hanya teori ya Mbak Nisa yang selama ini yang berkembang itu, jadi bisa langsung tahu oh tahap awal seperti ini, dan dari peserta didik sendiri bisa langsung meng-assess ya. Jadi kalau di kita kan ada assess dan review. Untuk peserta-peserta yang lama, maksudnya peserta yang dia sudah terdiagnosa asma, kemudian menggunakan obat, dok saya menggunakan ini kok tetap sesak dan sebagainya, lah itu dievaluasi di situ. Nah itu manfaat besarnya di situ, gitu ya. Kemudian untuk teknik pelaksanaan nanti ini akan diadakan paling tidak seminggu 2-3 kali ya. Taruhlah hari Senin gitu kan, misal jam 10 sampai jam 11. Jadi setiap event itu kita laksanakan mungkin sekitar 1 jam. Dan pesertanya pun sangat kita batasi, Mbak Nisa. Jadi kalau se-Indonesia Raya, waduh pusing dokternya balas itu paling tidak 3 orang. Jadi 3 peserta. Harapannya kenapa? Biar kita lebih fokus ya. Jadi lebih fokus ke masing-masing pasien. Jadi gejala apa yang ditimbulkan selama ini menggunakan pengobatan apa dan lain sebagainya. Itu adalah tujuannya. Tetapi di telemedicine ini sekali lagi ini adalah tahap awal ya. Jadi di situ nanti memang apabila pada pasien atau pada masyarakat yang terduga atau curiga asma, tetap harus dilakukan pemeriksaan lanjutan. Jadi intinya di telemedicine itu nanti tidak ada pengobatan ya. Jadi pengobatannya nanti setelah memang itu dari anamnesa kemudian mengarah ke asma atau mengarah ke penyakit lain harus dilakukan dengan pemeriksaan lanjutan yang tentunya harus di fasilitas kesehatan terdekat. Kalau memang bisa ke RSA ya ke RSA lebih baik, untuk dimana kita melihat grade atau derajatnya baru kita menentukan pengobatannya. Baik. Dokter Luki menambahkan? Ya mungkin saya tambahkan sedikit. Jadi memang benar kata Dokter Santi dan saya kata Dokter Agus juga. Dokter Agus mungkin masih dapat dulu sebelum masa pandemi masih dapat pasien asma banyak. Sekarang ini kebetulan saya kan yang banyak nih saya bekerja di emergensinya atau di IGD. Itu jumlah pasien asma itu sedikit sekali. Bisa hitungan jari dalam bulan, tapi satu tangan itu nggak nyampai, nggak sampai. Cuma 3 ya. Ya, jadi apalagi kita belum tahu nih pandemi kita nih selesai kapan. Masih banyak kabar simpang siur di luar sana, bahkan sudah lockdown udah berkali-kali. Nah, jadi semoga kan dari peserta didik kami bisa mendapatkan kompetensi. Tujuannya apa? Nanti outcome-nya jangan sampai nanti kami dicapnya wah dokternya lulusan online nih, nggak tahu pegang pasien, hanya baca teori saja. Nah tapi dengan telemedicine ini harapannya kita masih bisa loh komunikasi dengan pasien, wawancara masih bisa berjalan dengan baik, ilmu-ilmu bisa kita terapkan yang seperti dari Dokter Agus bilang, outcome-nya ke arah sana supaya tercapai kompetensi dan outcome-nya nanti jadi dokter spesialisnya memang bisa menangani berbagai diagnosa termasuk karena pada asma ini ya termasuknya asma gitu. Salah satunya itu. Ini made in UB atau ada kerjasama tertentu dok? Kalau ya telemedicine ini memang pilot projectnya kita ya. Dan memang dan jangan salah Mbak, walaupun dari UB ini kayak Dokter Agus nih, beliau dari Blitar. Blitar nanti di Blitar pun bisa. Bisa digunakan oleh semua daerah jadi berarti bisa ya? Semua daerah. Jadi jangan tahu cuma di Malang, saya di Blitar nih atau saya di daerah yang lain. Saya nggak bisa dong gunain, bisa, tentu saja bisa. Dan tentu saja tadi bilang ini pilot awal. Kita nanti sambil berjalan seiring berkembangnya waktu, kita lihat situasi pandemi, kita evaluasi ulang. Ya, kalau puji Tuhan alhamdulillah semakin berkembang banyak, mungkin kita bisa mengembangkan lebih bagus lagi. Jumlah yang tadi hanya dibatasin 3, mungkin ke depan bisa 30. banyak. Mungkin kita bisa bersaing kan dengan platform-platform yang lain kan bisa bagus. Itu sih tujuannya ke sana. Wah luar biasa nih. Ini kita tunggu nih, kalau sekarang masih pilot project, mungkin tahun depan sudah berkembang dokter yang menjadi narasumber di dalam bisa lebih banyak, pasiennya juga bisa lebih banyak, dan kecanggihan fasilitas yang di dalamnya pun bisa lebih beragam. Kita doakan semoga apapun yang sedang dilakukan program-programnya memang memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat luas, tidak hanya di Kota Malang, bahkan bisa se-Indonesia Raya. Baik, terima kasih banyak kepada Dokter Santi, Dokter Agus, Dokter Luki, dan Dokter Adit atas pemaparannya yang luar biasa. Sehat-sehat selalu dok. Walaupun pandemi tetap kita
tetap semangat untuk mengobati Mbak Nisa, pasien dan juga juga. memberikan sosialisasi edukasi Ya. seperti ini. Baik pemirsa, tak terasa 60 menit sudah kebersamaan kita. Saya Khairunisa beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.